Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizun Karismasari dengan NPM 2470307621 akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai identitas bangsa, Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak dulu. Sebagai identitas, Pancasila menjadi pembeda bangsa Indonesia dari bangsa lainnya, sekaligus menjadi panduan dalam bertingkah laku dan berinteraksi baik dalam negeri maupun di dunia internasional. Selanjutnya, Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia. Sebagai entitas, Pancasila adalah inti yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai ideologi, tetapi juga fondasi moral dan etika yang menjiwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu adalah perwujudan profil pelajar Pancasila abad ke-21. Profil pelajar Pancasila menjadi panduan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter. Terdapat 6 dimensi utama dalam profil pelajar Pancasila beserta perwujudannya di kelas. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Yang pertama yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana pelajar atau peserta didik memiliki sikap spiritual yang kuat serta menghormati perbedaan agama dan menjunjung akhlak yang baik. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan di kelas diantaranya adalah melakukan doa bersama, mempelajari nilai-nilai agama melalui diskusi, dan membangun rasa hormat terhadap perbedaan dan keyakinan antar teman. Yang kedua yaitu adalah berkebinekaan global, yang artinya adalah peserta didik dapat memahami dan juga menghargai perbedaan budaya serta mampu bekerja sama di lingkungan global. Contoh kegiatan yang bisa dilaksanakan di kelas yaitu adalah membuat proyek budaya lintas daerah, menggunakan materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman, serta belajar bahasa yang menjadi bagian dari keterbukaan global. Selanjutnya ada gotong royong, di mana gotong royong memiliki kemampuan bekerja sama, saling membantu, dan menghormati antar peserta didik. Contoh kegiatan di kelas diantaranya adalah mengerjakan tugas secara berkelompok, mengadakan kerja bakti, dan juga melatih diskusi dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada mandiri, di mana peserta didik mampu mengelola dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Contohnya adalah membiasakan siswa untuk membuat jadwal pembelajaran secara mandiri dan juga memberikan ruang kepada siswa untuk dapat memberikan ide atau pendapatnya. Selanjutnya ada bernalar kritis, yaitu yang berarti peserta didik mampu berpikir secara logis, objektif, dan dapat mempertimbangkan berbagai perspektif. Contoh kegiatan yang dapat dilaksanakan di kelas diantaranya adalah membiasakan diskusi kepada peserta didik, menggunakan pendekatan berbasis penelitian atau studi kasus dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah kreatif, di mana peserta didik diharapkan mampu menciptakan ide baru dan inovasi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya. Contoh kegiatan yang ada di kelas diantaranya adalah seperti peserta didik dapat membuat karya-karya inovatif yang berbasis dengan teknologi, mengadakan lomba ide kreatif dalam memecahkan masalah, memberikan kebebasan dalam memilih metode atau kesenangan mereka dalam menyelesaikan tugas.
Nah, Pancasila sebagai identitas dan identitas bangsa Indonesia menjadi fondasi moral dan etika bagi masyarakat di Indonesia. Terutama dalam abad ke-21 ini, nilai-nilai Pancasila diwujudkan melalui pembentukan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi utama. Implementasi dimensi-dimensi ini di kelas diharapkan dapat mampu membentuk karakter sehingga peserta didik dapat mampu menghadapi tantangan global dan tetap menjunjung tinggi jati diri sebagai bangsa Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.